Hai, selamat datang di Baca Kartu. Dan sekarang aku akan melakukan pick a card, dimana untuk cek energi kamu. Dan ini videonya bersifat timeless, artinya kapanpun kamu menemukan video ini atau menonton video ini, energinya akan berlaku. Jadi di sini aku ada dua deck, dua kartu. Yang ini kartu pertama dan ini kartu kedua. Silahkan kamu pilih untuk dari kedua kartu tersebut mana yang lebih menarik untuk kamu pilih, ataupun bisa juga dari bracelet ini ataupun bracelet ini. So, jika kamu sudah memilih kartunya, kamu bisa cek di description box untuk timestamps-nya. Dan jika kamu suka dengan konten-konten dari Baca Kartu, please consider to subscribe dan juga komen apa yang kamu dapatkan dari bacaan-bacaan di konten Baca Kartu. Langsung aja kita buka kartunya. Hai grup 1, kita akan cek energi kamu, apa yang harus diantisipasi, apa yang harus diprioritaskan, dan apa guidance atau outcome-nya. Di sini aku menggunakan dua kartu Lenormand sebagai energinya dan kartu Oracle untuk penjelasannya. Jadi di sini untuk energinya ada Moon, Snake, dan Rider. It's a dreamy energy. Ada energi yang ingin mempercepat sesuatu, gak sabaran, pengen cepat-cepat selesai atau pengen cepat ada perubahan. Ada juga yang energinya lagi stuck dengan ide berhubungan dengan ide kreatif. Yang biasanya kamu lagi banyak ide atau mimpi, sekarang lagi stuck banget. Ada baiknya juga untuk berhati-hati dalam mengungkapkan ide supaya nggak dicuri orang lain. Untuk hal finansial, bijak dalam mengelola keuangan, di sini energinya sedang tidak stabil dan akan ada pengeluaran dadakan. Bisa berhubungan dengan renovasi bangunan, perbaikan kendaraan, ataupun kesehatan. Dan untuk percintaannya, apa yang kamu curigai atau yang buat kamu galau, kamu akan menerima kabar atau jawabannya dalam waktu dekat. Overall, energinya kamu diminta untuk bersabar sedikit lagi untuk keluar dari situasi ini. Dan untuk apa yang perlu kamu antisipasi, kamu prioritaskan, dan guidance-nya aku akan buka kartu Oracle card-nya. Untuk yang kartu kamu antisipasi, di sini ada Rainbow. Untuk kartu prioritasnya di sini ada Feather. Dan untuk kartu guidance atau outcome-nya di sini ada Crown, Personal Power. Untuk yang perlu diantisipasi ada Rainbow. Kenapa Rainbow? Karena energi kamu ini nggak sabaran. Angka 6 di kartu ini artinya saatnya untuk mengeliminasi hal-hal yang menghambat kebahagiaan kamu, seperti ekspektasi. Ya, kamu harus mengantisipasi ekspektasi. Saat hal yang kamu harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi, apa yang akan kamu lakukan? Marah? Kecewa? Atau malah mengevaluasi dan mencari solusinya? Situasi kamu saat ini mungkin sudah tidak menguntungkan, karena di kartu energi tadi ada Snake juga. Kamu lagi merasa stuck, terikat, dan ruang gerak kamu terbatas. Atau sedang menghadapi ketidaksepahaman atau ada fitnah. Dan kamu udah emosi banget nih, rasanya kayak pengen senggol bacok. Tapi kartu Rainbow ini mengingatkan untuk bahwa ada dinamika kehidupan, apa peran kamu di dalamnya, dan kamu perlu meregulasi harapan dan ekspektasi kamu. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Seperti sebuah pelangi yang muncul sehabis badai, kalau nggak ada badai, kamu nggak akan bisa melihat betapa indahnya pelangi. Sama seperti kehidupan kamu sekarang, akan ada pelangi setelah badai kehidupanmu selesai. Untuk kartu prioritasnya di sini ada Messages, Feather. Perhatikan pesan-pesan apa yang kamu terima akhir-akhir ini. Misalnya, kamu sering mendengarkan kata atau lagu yang sama berulang kali, atau melihat benda yang sama seperti mobil merah, atau video dengan tema yang sama, atau membaca tulisan yang sama. Itulah salah satu cara yang Maha Kuasa untuk berkomunikasi menyampaikan pesannya ke kamu. Masalahnya, kita sebagai manusia ini terlalu banyak distraksi dan punya keterbatasan dalam menginterpretasikan sebuah pesan. Aku merasa saat ini kamu diminta untuk merenggangkan tali yang mengikat kamu. Energi yang aku rasakan, kenapa kamu merasa terikat adalah berhubungan dengan pikiran, cara pikir, pandangan, dan ekspektasi. Kamu nggak bisa memaksakan sesuatu terjadi jika memang belum waktunya terjadi. Seperti Feather ini, kalau dicabut paksa, pasti rasanya akan sangat menyakitkan. Tapi, jika memang sudah waktunya, akan lepas sendiri.
Kamu diminta untuk meringankan pikiran kamu supaya kamu bisa seringan feather ini, yang bisa terbang bebas kemanapun angin membawanya, dan percaya akan jatuh di tempat yang tepat dan menjadi berkat untuk orang yang menerimanya. Dan terakhir ada kartu guidance atau kartu outcome ya. Di sini ada crown, personal power, berhubungan juga dengan cakra ketujuh yaitu intuisi dan ide kreatif. Kamu diminta mencari solusi atas keadaan kamu sekarang, bukannya malah ikutan stuck, diam, nggak ngapa-ngapain, atau malah kabur-kaburan. Misalnya dalam pekerjaan, jika solusinya adalah kamu ambil cuti atau work from cafe, maka lakukanlah. Atau dalam percintaan, misalnya kamu butuh me time atau break time, juga lakukan. Atau dalam keuangan, ada biaya yang harus dikeluarkan, maka keluarkanlah. Pesan yang aku dapat adalah jangan disayang-sayang. Contohnya, jika memang mobil kamu sudah waktunya untuk masuk bengkel, tapi kamu sayang banget nih sama uang yang harus dikeluarkan. Kayak gak rela gitu, padahal uang itu memang sudah seharusnya dikeluarkan. Jadi jangan disayang-sayang. Atau misalnya kamu sudah diselingkuhin atau ditipu berkali-kali sama pasangan kamu, tapi kamu masih sayang karena satu dan lain hal. Kamu diminta jangan sayang-sayang, karena emang udah saatnya dilepaskan. Semoga kamu bisa mendapatkan makna dari kata jangan disayang-sayang ini, karena kontrolnya ada di kamu, bukan di orang lain. Jadi inti dari bacaan grup 1 ini adalah belajar kontrol ekspektasi, emosi, dan bisa lebih sabar lagi. Jika ingin keluar dari situasi saat ini, memaksakan kehendak atau mempercepat prosesnya hanya akan memperburuk keadaan. Dari awal aku mendapat energi yang kencang banget tentang pencurian ide atau gagasan. Jadi lindungi kamu dari hal tersebut, misalnya diberikan watermark atau spill idenya tipis banget, atau gampangnya sebelum ide kamu matang, jangan diungkapkan dan pastikan orang lain tahu bahwa itu adalah ide atau signature kamu. Termasuk dengan jika ingin memutus hubungan atau menjalin hubungan dengan orang baru, kumpulkanlah dulu buktinya sampai gagasan atau buktinya itu tercukupi. Kartu Rider di energi ini dan Crown di guidance-nya memberikan hasil positif bahwa kamu akan mendapat kabar, menerima kabar atau penghargaan atas usaha dan kesabaran kamu. Apapun hal atau energi yang ingin dilepaskan atau harus dilepaskan, maka lepaskanlah. Jangan disayang-sayang karena kamu akan menerima lebih daripada yang sekarang. Semoga kamu bisa menerima makna pesannya dan dapat membantu kamu dalam menjalani kehidupan serta pengambilan keputusan. Dan semoga hal baik lekas datang ke kehidupan kamu dengan usaha dan juga doa. Bye! Hai grup 2, sekarang aku akan membacakan energi kamu. Di sini aku menggunakan 2 kartu Lenormand untuk membaca energinya dan juga kartu Oracle untuk mendapatkan apa sih pesannya untuk kamu di grup 2 ini. Langsung aja kita buka kartunya. Untuk energinya di sini ada Ship, Anchor, dan Fox. Energinya ini campur aduk banget, tapi in a good way ya. Yang paling aku rasain adalah tentang karir atau pekerjaan. Ada yang mungkin akhirnya dianggap menjadi pegawai tetap, atau kalau kamu sudah lama menganggur, akhirnya kamu dapat pekerjaan yang settle. Energinya seperti sesuatu hal yang sudah lama banget kamu tunggu-tunggu dan harapkan. Pokoknya penantian yang udah lama banget. Mungkin juga kamu biasanya punya target kerja di suatu tempat 1 atau 2 tahun, terus cari kerjaan baru. Tapi kali ini kayaknya kamu mau untuk punya masa kerja yang lebih panjang di atas 5 tahun. Kalau misalnya kamu orang yang bekerja di kapal, mungkin kamu sebentar lagi akan turun kapal ataupun akan berlayar kembali di perusahaan yang lebih baik. Untuk yang bidang ekspedisi atau ekspor impor, akhirnya barang kamu datang juga atau udah akhirnya bisa bergerak lagi. Mungkin sebelumnya tertahan atau ada hambatan jadi telat sampainya atau telat prosesnya. Kartu Fox ini juga menjadi pengingat bahwa kamu akan menghadapi tantangan dari luar negeri. Mungkin saingan dagang akan datang atau masuk dari luar negeri, sehingga kamu diingatkan untuk atur strategi untuk bersaing ataupun akhirnya harus bekerja sama. Ada juga nih yang lagi nunggu barang just tip ataupun ingin mencoba just tip atau affiliate, bisa banget dikembangkan asal dihitung benar biaya ekspedisi dan biaya lainnya.
Karena energi yang aku rasakan akan ada regulasi baru terkait pajak, bea masuk atau tarif. Cek lagi regulasi terbaru ya. Dan untuk percintaannya ada yang udah capek main-main atau melanglang buana mencari cinta. Sekarang terpikirkan untuk mau settle down, pengen yang serius, dan energi lain aku rasakan, kamu sedang tidak fokus pada percintaan tapi mengembangkan karir dulu. Pengen sukses dulu dalam karir baru merambah ke dunia percintaan. Ada juga yang mungkin akan dapat jodoh dari lingkungan yang sama, misalnya satu lingkungan bidang pekerjaan atau kantor atau hobi. Dan ada juga dari kamu yang diajak untuk berhubungan serius walaupun belum tentu ke jenjang pernikahan. Tapi sepertinya kamu masih agak ragu. Karena orang yang ngajakin kamu serius ini bukan tipe kamu banget, tapi kamu sadar juga kalau orang ini udah settle hidupnya. Cuman kekhawatiran kamu adalah orang ini kaku, nggak bisa diajak bercanda receh, ataupun melakukan hal spontan. Karena mungkin ada perbedaan usia, jarak, budaya, dan cara komunikasi. Aku juga ngerasain mungkin ada kamu yang berhubungan dengan foreigner, atau pacar kamu orang asing. Ada baiknya untuk kamu kenal dulu lebih jauh lagi sebelum setuju untuk diajak hubungan serius. Tapi aku rasakan nggak ada kata-kata yang ngajak serius, tapi sama-sama paham aja arahnya ke arah yang lebih serius. Cek perasaan dan realita dulu, udah siap atau belum untuk bersama orang ini. Jangan banyak pakai pembenaran ya, hehehe. Next, di sini kita akan buka kartu oracle ya. Di sini ada kartu antisipasi, apa yang perlu diprioritaskan dan guidance atau outcome-nya apa. Untuk kartu antisipasinya di sini ada Angel of Love. Untuk kartu prioritasnya di sini ada The Thinking Woman dan kartu guidance atau outcome-nya ada Broken Heart. Kartu dari Angel of Love ini adalah mungkin ada dari kamu yang orangnya tipe gak enakan, terlalu mikirin perasaan orang lain ataupun terlalu baperan. Kalau kata teman aku nih, di tahun 2025 ini hashtagnya adalah dilarang baper. Tapi layer lainnya juga bilang bahwa apa yang akan kamu dapatkan sesuai dengan tema energi adalah hasil belas kasih yang maha kuasa. Ibarat sedang dalam masa atau tempat pengasingan atau penantian, kamu ditempa secara emosi dan pikiran. Ketika saatnya tiba, kamu akan bebas, kamu sudah lebih matang secara emosi, pikiran, dan juga tindakan. Sehingga hal yang perlu diantisipasi adalah roda kehidupan kamu sedang berputar ke atas. Perlakukan orang-orang di bawah kamu atau yang ada di masa lalu kamu dengan belas kasih. Bantu mereka juga untuk bisa memutar roda kehidupan kembali. Tinggalkan hal pahit di masa lalu, tumbuhkan belas kasih untuk diri kamu sendiri terlebih dahulu. Aku juga dapat pesan untuk kamu jangan lemah atau jatuh kembali ke kesalahan yang sama, yaitu terbuai sama omongan maupun perlakuan yang terlalu manis kayak gula yang disemutin. Berlaku juga dalam hal pertemanan, karir maupun percintaan. Berbelas kasih boleh, tapi bukan jadi menanggung beban karena rasa kasihan ya. Yang harus diprioritaskan di sini ada The Thinking Woman. Sejalan dengan kartu antisipasinya, di sini kamu harus menggunakan logika. Perlu mempertimbangkan segala sesuatu lebih detail lagi sebelum mengambil keputusan. Hal ini terkait dengan strategi juga, dan dengan buku dan scroll di sini, kamu diminta juga untuk belajar. Banyak membaca dan juga terikat dengan peraturan atau regulasi ataupun norma. Aku merasa juga ada yang akan sedang mengambil kursus bahasa asing. Energi tentang ekspansi diri yang berkaitan dengan segala aspek dalam kehidupan yang aku rasakan adalah berkaitan dengan relasi orang lain. Jadi bisa dengan bisnis, pertemanan maupun percintaan. Aku juga merasa di sini ada dari kamu yang akan mengambil ujian sertifikasi, bisa pendidikan formal maupun informal, untuk mendapatkan jenjang pendidikan atau karir lebih tinggi seperti manajerial. Dan dalam situasi sekarang, kamu kayak lagi fokus pada satu atau beberapa hal, emosi kamu pun sedikit banyak terganggu. Oleh karena itu, kartu antisipasinya adalah Angel of Love, yaitu dilarang baper. Pilih mana yang menjadi prioritas, nggak semua bisa diprioritaskan dalam satu waktu. Pelan-pelan,
selesaikan satu persatu. Dan di sini aku juga merasakan energi perpindahan, bisa tempat tinggal, tempat kerja, jabatan, dan lain sebagainya. Rasanya seperti ada yang sedang mempersiapkan dokumen dan juga packing. Semoga kamu bisa lebih bijaksana dan membuat status prioritas. Yang terakhir di sini kartu guidance-nya atau outcome-nya ada broken heart. Aku tiba-tiba ngerasa sedih nih. Kayak ada yang mau pergi, energi perpindahannya besar banget. Aku kayak ngelihat di semacam bandara, terus lagi dipeluk gitu, kayak pindah for good. Anyway, ada pertemuan, ada perpisahan, dan pastinya ada pelajaran juga. Di sini aku merasakan energi bangkit dari broken heart atau patah hati besar banget. Bukan dalam percintaan aja, tapi juga karir, keuangan, keluarga, pertemanan. Seperti sudah lama menahan perasaan akan dikecilkan atau direndahkan karena satu hal lainnya. Energi yang besarnya karena kondisi keuangan yang tidak setara. Di kartu ini juga mengingatkan untuk kamu merawat bekas luka sampai sembuh, karena goresannya pasti meninggalkan bekas. Setiap kamu lihat luka itu, ketahuilah bahwa itu ada di masa lalu dan kamu sudah jauh berbeda di masa sekarang. Kamu berani untuk mengakui kesalahan, berani untuk bangkit dari keterpurukan, dan berani untuk merawat luka kamu, sampai kamu bisa menerima tanda bekas goresannya yang sudah tidak meninggalkan sakit hati lagi. All is in the past. Kamu jauh lebih kuat dan berani dari versi terbaik kamu sekarang. Jadi inti dari bacaan grup 2 adalah besar energi tentang perpindahan atau shifting energi dalam hal yang baik. Yang awalnya energinya stuck, sekarang perlahan berputar ke arah yang lebih stabil. Kamu harus belajar untuk membuat status prioritas dalam hidup, juga untuk mengurangi rasa gak enakan. Bedakan berbelas kasih atau compassion dengan rasa gak enakan ya. Bertindak dengan belas asih dan juga belajar menerima belas kasih dari orang lain. Bukan artinya mereka merendahkan kamu, tapi karena semesta mengulurkan bantuan melalui mereka. Karena kamu pun nantinya akan melakukan yang sama, energi berputar, karma baik pun berputar. Sering-sering juga cek realita, baik dalam karir maupun percintaan, dan hal apapun juga. Jika dirasa sudah tidak sanggup, dipikirkan dulu apakah ada solusinya, baru mengambil tindakan. Ingat, hashtag 2025 dilarang baper. Semoga kamu bisa menerima makna pesannya dan dapat membantu kamu dalam menjalani kehidupan serta pengambilan keputusan. Semoga hal baik lekas datang ke kehidupan kamu dengan usaha dan juga doa. Bye!